Halo, berjumpa lagi di Saleh Godly Story. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas seputar kisah horor dan misteri. Nah, kali ini kita akan membahas secara singkat tentang sosok hantu Banyu atau di sini hantu Banyu atau legenda hantu Banyu. Jadi seperti apa ceritanya? Mari kita simak saja. Nah, kali ini kita akan membahas tentang legenda dan asal-usul hantu Banyu, hantu air penghuni Sungai Musi, Palembang. Sungai Musi, aliran sungai yang melintasi wilayah Sumatera Selatan termasuk Palembang. Tak hanya menyimpan keindahan aliran sungai yang membelah Palembang, ini juga punya cerita mistis karena dipercaya menjadi tempat bersemayamnya makhluk astral bernama hantu Banyu. Nah, namun di balik ceritanya yang horor, hantu Banyu ternyata juga punya sisi lain, yakni pesan yang berkaitan dengan ekologis dan alam sekitar. Nah, jadi seperti apa ya? Penasaran? Mari kita bahas dan kita gali lebih dalam lagi tentang sosok hantu Banyu ini. Kepercayaan masyarakat tentang hantu Banyu. Hantu Banyu secara harfiah berarti hantu air. Nah, jadi hantu Banyu itu artinya hantu air. Sejarah Universitas Sriwijaya, Dewi Irwanto menjelaskan bahwa ada kepercayaan yang beredar luas di masyarakat di Palembang ya, mengenai sosok hantu yang satu ini. Konon makhluk ini merupakan arwah dari korban yang tenggelam di sungai, sengaja terjun maupun yang tidak sengaja jatuh. Konon seperti itu ya. Nah, ini menurut cerita juga hantu Banyu ini ada karena sering ada orang yang tenggelam di Sungai Musi. Dari catatan kepolisian dan jurnalis, banyak laporan orang tenggelam di Sungai Musi ya. Ucap Dedi. Nah, ucap Dedi kepada wartawan Detik Sumba ya. Minggu 25 bulan 6 2002. Nah, kepercayaan lainnya, lanjut Dedi, adalah bahwa sosok hantu Banyu adalah yang menahan jiwa-jiwa mereka yang jatuh dan tenggelam di sungai, terutama anak-anak kecil. Tubuh mereka yang jatuh biasanya sulit ditemukan karena ditahan atau dimakan oleh hantu Banyu ini. Mengerikan sekali ya. Butuh bantuan khusus dari pawang untuk bisa menemukan jasad orang yang tenggelam. Sampai harus pawang ya. Jika ada yang tenggelam, nanti didatangkan pawang dari daerah pemulutan organ ilir. Usai tenggelam akan muncul dalam bentuk jenazah dan mayatnya ditemukan di tempat yang sama dengan saat dia tenggelam, kata Dedi ya kepada wartawan Detik Sumsel. Menurut catatan Detik Travel tahun 2012, kebenaran hantu Banyu sendiri sama seperti makhluk astral lainnya. Ada yang percaya, ada yang tidak. Namun makhluk ini selalu dikaitkan dengan hilangnya seseorang di Sungai Musi. Selalu dikait-kaitkan dengan hilangnya seseorang di sungai. Selain itu, Banyu ada beberapa nama makhluk lagi yang dipercaya menghuni sungai tersebut, antara lain buaya putih, ular raksasa, dan iwak tapak. Ada juga si amang aik atau monyet air. Nama-nama makhluk legendaris inilah yang membuat warga biasanya enggan menghabiskan waktu di tepi sungai
hingga malam hari. Nah, jadi tidak ada yang berani ya berdiam di tepi sungai itu. Menurut seorang tour guide bernama Udin Marogan kepada Detik Travel, berdasarkan pengalamannya, kehadiran hantu banyu dapat dideteksi lewat beberapa tanda. Nah, ini antara lain air sungai berwarna coklat susu, permukaan air tenang tetapi bagian bawah permukaannya berputar-putar, atau permukaan air terasa hangat tetapi bagian bawahnya dingin. Nah, seperti itu ya ciri-cirinya. Nah, kita ke asal-usul hantu banyu ini ya. Menurut Septriani, dalam relasi perempuan dan alam dalam legenda rakyat Sumatera Selatan yang diterbitkan di Jurnal Bahasa volume 4 nomor 2 Desember 2022 ya. Legenda hantu banyu dikenal sebagai salah satu cerita yang disampaikan orang tua kepada anak-anaknya agar berhati-hati ketika bermain di sekitar sungai. Nah, seperti itu. Cerita ini juga dipercaya benar oleh sebagian masyarakat Sumatera Selatan. Asal-usul hantu banyu berawal dari seorang putra mahkota yang mendapat kutukan hingga kulitnya berbau busuk. Kutukan itu disebut akan hilang jika dia menemukan jodoh. Namun ada syarat dari jodoh tersebut, yakni haruslah seorang perempuan yang lahir tanpa ari-ari. Mengerikan sekali. Singkat cerita, ada putri dari kerajaan tetangga yang memenuhi syarat tersebut dan mereka pun akhirnya dinikahkan. Namun putri tersebut tidak tahan dengan bau busuk sang putra mahkota, sehingga dia pun memutuskan untuk terjun ke sungai. Nah, sang putri tersebut diyakini menjadi sosok hantu banyu. Mengerikan sekali ya. Hantu banyu disebut memiliki ciri-ciri berbau busuk dan amis. Masyarakat mempercayai sosok ini muncul saat air sungai mulai pasang atau menjelang maghrib. Saat sosok hantu banyu muncul, diyakini orang-orang yang masih berada di pinggir sungai akan hanyut. Tak sampai di situ saja, Septriani menjelaskan bahwa hantu banyu dipercaya akan membawa orang yang hanyut itu tenggelam hingga dasar sungai. Sungguh sadis dan mengerikan. Kemudian menghisap sumsum tulang belakangnya ketika jasad itu kembali ke permukaan dan ditemukan tim penyelamat. Akan ada lubang bekas isapan sumsum tulang itu di bagian belakang tubuhnya. Mengerikan sekali. Nah, ini adalah sisi lain hantu banyu dan kaitannya dengan alamnya. Sisi lain hantu banyu dan kaitannya dengan alam. Terlepas dari kisah horornya, cerita hantu banyu juga dikaitkan dengan kepentingan ekologis. Masyarakat menilai bahwa sosok hantu banyu yang bau amis adalah cerminan sekaligus peringatan bagi masyarakat sekitar sungai yang kurang menjaga kelestarian alam, khususnya Sungai Musi ini. Jadi seperti itu ya. Bau busuk yang timbul bukan semata-mata karena kedatangan hantu banyu, melainkan dari limbah dan sampah yang dibuang manusia sendiri ke sungai. Jadi Septriani di sini menyimpulkan dalam jurnalnya
hantu banyu bukan hanya mitos menakutkan, tetapi juga sebagai penjaga etika lingkungan bagi manusia dan penjaga Sungai Musi itu sendiri. Nah, bagaimana? Apa kalian semua percaya tentang sosok hantu banyu ini? Atau mungkin pernah mendengar ceritanya? Silakan tulis di kolom komentar. Tapi apapun itu, tetapkanlah, kuatkanlah iman kalian, dan dekatkanlah diri kalian kepada Tuhan Yang Maha Esa, agar kalian senantiasa dilindungi dari gangguan setan dan lain sebagainya. Baik, demikianlah untuk cerita atau kisah horor dan misteri kali ini. Jangan lupa terus mensupport channel ini dengan cara like, share sebanyak-banyaknya video ini, dan tentu saja subscribe channel. Sampai jumpa di video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.